Salam hormat, salam damai sejahtera kepada kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak dosen penguji yang pertama, Association Profesor Dr. Haris Madi Istriyatno, S.Hum MSI. Bapak dosen penguji yang kedua, Dr. Andes Kemal Taufik ML. Bapak dosen penguji yang ketiga, Dr. Andes Rohmat Selamat MM. Pertama kali saya ingin memperkenalkan nama saya, Dameria Magdalena Sitompul. Nomor induk mahasiswa saya 332191420031. Saya ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pelayanan Pendidikan Inklusif dan Pengelolaan Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus terhadap Mutu Belajar di Sekolah Umum Inklusi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Chandra di Muka Special Needs School. Dengan dosen pembimbing materi saya, Association Profesor Dr. Haris Madi Istriyatno S.Hum MSI, dosen pembimbing teknik saya, Dr. Bambang Nurrahim S.E.MM MAP. Selanjutnya, saya ingin mengutarakan terlebih dahulu tentang latar belakang penelitian. Proses pendidikan dapat dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga pendidikan bisa tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan masih adanya hambatan-hambatan, yaitu adanya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan inklusif. Belum maksimalnya kesadaran dari warga sekolah berpartisipasi dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif. Kurangnya guru yang berkompeten dalam pembelajaran inklusi. Metode pembelajaran yang belum sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam hal mengelola pembelajaran inklusi, sekolah masih memiliki banyak keterbatasan. Guru masih kurang terampil dalam mengelola kelas yang menyenangkan bagi siswa. Materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah umum inklusi kurang jelas, sehingga siswa anak berkebutuhan khusus sulit dikondisikan. Kurangnya guru yang berprofesi sebagai guru untuk anak berkebutuhan khusus, serta kurangnya motivasi belajar untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, sehingga mutu pembelajaran pada sekolah inklusi menjadi tidak baik. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana layanan yang diberikan sekolah kepada anak berkebutuhan khusus dan mutu belajar di sekolah umum inklusi. Yang kedua, bagaimana strategi pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus terhadap mutu belajar di sekolah umum inklusi. Yang ketiga, bagaimana pengembangan life skill model pengelolaan pembelajaran terhadap mutu belajar di sekolah umum inklusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Chandra di Muka Special Needs School. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Tinjauan pustaka. Ada 3 hal yang saya presentasikan tentang tinjauan pustaka, yaitu tentang mutu belajar. Menurut Daryanto dalam Prasetyo 2013 halaman 12 menyebutkan bahwa mutu pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal. Yang kedua, pelayanan pendidikan inklusif. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan, pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus merupakan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Kerangka penelitian.
Ada 3 kerangka penelitian, yaitu tentang layanan pendidikan, mutu pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, sehingga terbentuknya sekolah inklusi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metode fenomenologi. Kemudian metode pengumpulan data, saya menggunakan metode triangulasi. Wawancara yang saya lakukan dilakukan dengan stakeholder, informan terdiri dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Chandra di Muka Special Needs School, pendamping, dan orang tua siswa. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Bahwa yang pertama, layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus di penyelenggara pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Chandra di Muka Special Needs School sudah sesuai dengan teori, yaitu telah memberikan layanan berupa identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik. Dengan dilakukannya identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik, dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Identifikasi dilakukan untuk melakukan penjaringan terhadap peserta didik. Setelah dilakukan penjaringan, kemudian peserta didik yang terjaring termasuk anak berkebutuhan khusus diikutkan tes asesmen untuk mengetahui jenis kebutuhan peserta didik. Setelah mengetahui jenis kebutuhan peserta didik, pendidik dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, tentang mutu pembelajaran. Layanan yang diberikan terhadap peserta didik di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif yang ditinjau dari layanan akademik aspek kurikulum masih belum sesuai dengan teori yang dikemukakan, karena dalam pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan satu kurikulum, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kita kenal atau kita sebut dengan KTSP. Selain itu, sekolah juga belum melakukan pengembangan kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus, sehingga merasa sulit untuk mengikuti materi yang disampaikan. Yang ketiga, pengelolaan pembelajaran. SD Negeri Ngentakerjo sudah berusaha mewadahi penyaluran potensi minat dan bakat yang dimiliki peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus, agar dapat digunakan sebagai bekal anak berkebutuhan khusus yang nantinya dapat digunakan dalam hidup bermasyarakat. Walaupun belum terlaksana, setidaknya sekolah sudah berusaha untuk mewadahi penyaluran potensi minat dan bakat peserta didik. Kesimpulan, layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan akademik ditinjau dari aspek yang pertama, peserta didik. Sekolah memberikan layanan berupa identifikasi dan asesmen. Yang kedua, kurikulum. Dasar penyelenggara pendidikan inklusif masih menggunakan satu kurikulum. Mutu pembelajaran penyelenggara pendidikan inklusif ada yang belum sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan. Pendidik yang ada tersebut belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kualifikasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Mutu pendidikan. Kegiatan pengembangan life skill masih sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Sudah merencanakan adanya pengembangan life skill khusus anak berkebutuhan khusus, yaitu cetak batako, paving block, sablon, dan membatik. Namun program itu belum terlaksana. Rekomendasi. Layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan peserta didik lebih dimaksimalkan lagi, yaitu identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik. Perlu mengadakan pelatihan-pelatihan atau diklat mengenai pendidikan inklusif, baik untuk kepala sekolah maupun guru, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan benar.
Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, menyusun kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus dapat maksimal. Perlu adanya keseriusan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya di Sekolah Umum Inklusi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Chandra di Muka Special Needs School. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, memberikan layanan berupa pengembangan life skills untuk peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus yang dapat digunakan sebagai bekal kehidupan di masa mendatang. Demikian presentasi tesis saya kepada Bapak dosen penguji. Saya mengucapkan terima kasih dan ada satu kata yang selalu menjadi kekuatan buat saya secara khusus. Keep on growing and never give up because of God's grace. Terima kasih.